Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusnul Hatimah Melati Sukma. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang memberikan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita eksplor terlebih dahulu tentang apa itu teks prosedur, strukturnya, dan juga contohnya. Pertama-tama, mari kita definisikan apakah itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau proses. Nah, teks ini sering kita temui dalam berbagai bentuk, mulai dari resep makanan, petunjuk penggunaan produk, hingga manual perangkat elektronik. Nah, dengan teks prosedur ini, pembaca dapat mengikuti langkah-langkah yang ada untuk menciptakan tujuan tertentu. Nah, jadi intinya teks prosedur ini adalah teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan atau proses. Jadi tujuan dari teks ini itu adalah agar pembaca dapat mengikuti instruksi dengan benar. Maka dengan adanya teks prosedur ini, kita bisa melakukan berbagai hal dan lebih efisien dan terstruktur pastinya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks prosedur. Di sini ada beberapa ciri yang menonjol pada teks ini. Antara lainnya yang pertama, mengandung instruksi yang jelas dan juga terperinci. Nah, jadi setiap langkah di dalam teks prosedur itu harus dijelaskan secara rinci agar tidak membingungkan pembaca. Jadi tujuannya itu juga harus jelas dan juga teks prosedur ini tuh harus diawali dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam teks prosedur ini setiap langkah itu harus ditulis dengan jelas. Nah, hal ini tuh berarti penggunaan bahasa yang sederhana dan juga langsung, tanpa istilah yang membingungkan. Jadi, intinya setiap langkah itu harus dijelaskan secara rinci. Misalkan, jika langkahnya adalah campurkan bahan. Nah, penulis itu harus menjelaskan apa yang dibutuhkan, apa yang digunakan, bagaimana cara mencampurnya. Misalkan, campurkan 100 gram gula dengan 200 ml air menggunakan sendok hingga larut gitu, misalkan gitu. Jadi kan itu kan otomatis jelas dan rinci gitu ya instruksinya. Nah, dengan instruksi yang jelas dan juga terperinci, pembaca itu dapat mengikuti langkah-langkah tanpa kebingungan. Nah, ini tuh sangat penting dalam konteks di mana kesalahan dalam mengikuti prosedur itu dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Nah, menggunakan kalimat perintah. Teks prosedur ini tuh seringkali menggunakan kalimat imperatif ya untuk memberikan instruksi secara langsung. Jadi dalam teks prosedur itu pastinya menggunakan bahasa yang komunikatif. Jadi bahasa itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan langsung. Teks prosedur itu umumnya kan menggunakan kalimat perintah yang disebut juga dengan kalimat imperatif. Contohnya, campurkan bahan A atau B. Nyalakan oven pada suhu 180 derajat. Nah, mungkin penggunaan kalimat perintah ini tuh instruksi yang disampaikan itu secara langsung dan juga tegas. Jadi sehingga pembaca itu tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan. Prosedur ini tuh harus menggunakan bahasa yang komunikatif, yang berarti bahasa tersebut harus mudah difahami oleh berbagai kalangan pembaca. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk memastikan bahwa instruksi itu harus diikuti dengan baik, penulis harus memilih kata-kata yang sederhana dan juga langsung. Jadi penggunaan kalimat perintah dalam teks prosedur ini sangat penting untuk memberikan instruksi yang jelas dan juga langsung. Ditambah lagi dengan penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga yakni memiliki langkah-langkah yang sistematis. Nah, langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur ini disusun secara urut
agar mudah diikuti dari awal hingga akhir secara urut, rinci, dan juga jelas. Nah, penyusunan langkah-langkah secara sistematis ini berarti bahwa setiap langkah diatur dalam urutan yang logis dan juga terstruktur. Nah, hal ini sangat penting agar pembaca dapat mengikuti prosedur dengan mudah dan tidak melewatkan langkah-langkah yang penting. Jadi urutannya itu harus jelas, langkah-langkahnya harus disusun dari awal hingga akhir. Hal ini itu kan menciptakan alur yang jelas sehingga pembaca itu tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, langkah mana yang harus diikuti setelahnya. Contohnya, dalam resep memasak. Langkah pertama mungkin adalah menyiapkan bahan, diikuti oleh langkah-langkah berikutnya seperti mencampurkan bahan, memasak bahan-bahannya, dan juga menyajikan. Nah, lalu setiap langkah itu harus dijelaskan dengan rinci. Hal ini termasuk informasi penting seperti waktu yang dibutuhkan, berapa lama, jumlahnya ada berapa aja, dan teknik yang harus digunakan itu apa aja. Nah, rinciannya itu juga membantu pembaca memahami dengan tepat apa yang diharapkan dalam setiap tahap. Misalnya, daripada hanya menyebutkan, campurkan bahan. Nah, penulis itu harus menjelaskan dengan lebih spesifik, seperti contoh, campurkan 200 gram tepung dengan 100 ml air hingga adonan tercampur. Nah, itu kan lebih baik gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah yang sistematis dalam teks prosedur adalah kunci untuk memastikan bahwa instruksi itu dapat diikuti dengan mudah dan juga efektif. Nah, penyusunan yang urut, rinci, dan juga jelas ini itu membantu pembaca memahami proses dari awal hingga akhir, sehingga mereka itu dapat mencapai hasil yang diinginkan tanpa kesulitan. Yang keempat, terkadang disertai dengan gambar atau diagram untuk memperjelas. Nah, hal ini itu membantu memperjelas instruksi yang sedang diberikan. Maksudnya, dari gambar dan diagram, ini itu elemen visual yang sering digunakan dalam teks prosedur untuk mendukung deskripsi langkah-langkahnya gitu. Jadi contohnya dalam resep masakan nih, gambar bahan masakan atau langkah-langkah memasak dapat membantu pembaca memahami dan menginterpretasikan dengan baik. Nah, agar mudah memperjelas instruksinya, teks prosedur ini tuh hanya menggunakan kata-kata. Kadang bisa membuat pembaca bingung, terutama jika langkah-langkahnya kompleks. Nah, jadi dengan menambahkan gambar atau diagram, instruksi ini menjadi lebih mudah difahami. Visualisasinya juga dapat memberikan konteks yang jelas tentang apa yang sedang harus dilakukan nih untuk meningkatkan pemahamannya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman ini itu juga gambar atau diagram ini itu dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan prosedur. Jadi pembaca dapat melihat contoh konkret dari langkah-langkah yang harus diambil. Misalnya dalam instruksi perakitan furniture misal, diagram yang menunjukkan bagian-bagian cara menggabungkan sangat membantu dalam memastikan bahwa semua langkah-langkah diikuti dengan benar. Nah, dengan menambahkan elemen visual juga dapat membuat teks prosedur itu lebih menarik. Jadi ini dapat meningkatkan minat pembaca untuk mengikuti instruksi yang sedang diberikan. Jadi dengan demikian menambahkan gambar atau diagram dalam teks prosedur bukan hanya memberikan kejelasan, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Nah, umumnya teks ini itu terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama ada judul. Nah, judul ini itu bagian pertama dari teks prosedur yang secara jelas menunjukkan apa yang akan dilakukan. Jadi judul itu harus singkat, padat, dan juga mencerminkan isi dari prosedur. Contohnya, cara membuat teh tarik atau cara membuat celengan unik gitu, contohnya. Nah, yang kedua, tujuan. Menjelaskan tujuan dari teks prosedur. Nah, bagian ini tuh menjelaskan tujuan dari teks prosedur. Tujuan ini tuh memberikan konteks kepada pembaca mengenai hasil yang ingin dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang diberikan.
Contohnya, tujuan dari teks ini adalah untuk membuat teh tarik yang lezat dan menyehatkan. Itu contohnya. Yang ketiga, alat dan bahan. Di bagian alat ini, penulis ini menyebutkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Nah, hal ini penting agar pembaca dapat mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulainya. Contohnya, alat-alat itu misal panci, sendok, gelas, kompor, wajan, dan lain sebagainya. Kalau bahan, misal teh, susu, gula, air, garam, penyedap, dan lain sebagainya. Langkah-langkah. Nah, ini tuh inti dari teks prosedurnya, di mana penulis itu memberikan rincian langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan juga logis agar mudah diikuti. Yang kelima, penutup. Nah, bagian penutup ini menyampaikan hasil akhir dari prosedur atau memberikan saran terkait dengan prosedur yang sedang dijelaskan. Nah, hal ini membantu pembaca memahami apa yang diharapkan setelah mengikuti semua langkah-langkahnya. Contohnya, teh tarik siap disajikan. Nikmati teh tarik Anda dengan kue atau makanan ringan. Gitu. Itu contoh hasil penutup. Jadi struktur yang jelas dan teratur ini dalam teks prosedur ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa pembaca dapat mengikuti instruksi dengan efektif. Dengan adanya judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup ini, teks prosedur akan menjadi lebih mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan. Ini ada contoh teks prosedur. Judulnya cara membuat teh. Nah, itu kan judulnya singkat, padat, dan jelas. Yang ini tujuannya menyajikan teh yang enak. Alat dan bahannya, air, teh, gula. Nah, langkah-langkahnya. Didihkan air, masukkan teh ke dalam air yang mendidih yang sudah dituangkan ke dalam cangkir. Tunggu selama 5 menit, tambahkan gula sesuai selera, aduk hingga larut dan teh siap disajikan. Ada juga contoh yang kedua, yakni cara membuat jus jeruk segar. Nah, tujuannya menyajikan jus yang enak dan juga segar. Alat dan bahannya, blender atau juicer. Yang kedua, gelas, terus sendok, 2-3 buah jeruk, gula secukupnya, air, tidak perlu. Nah, langkah-langkahnya, cuci bersih jeruk menggunakan air yang mengalir. Gunakan juicer atau blender untuk memeras jeruk hingga semua airnya keluar. Terus tambahkan gula sesuai selera. Terus masukkan jus ke dalam gelas dan jus siap dinikmati. Sebelum kita akhiri, berikut adalah beberapa tips menulis teks prosedur. Nah, di sini ada gunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah difahami. Nah, maksudnya itu pilih kata-kata yang tidak rumit dan juga hindari istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh para pembaca. Bahasanya itu harus sederhana dan membantu memastikan bahwa instruksi itu dapat dipahami oleh semua kalangan. Yang kedua, pastikan urutan langkah-langkah logis dan mudah diikuti. Nah, jadi langkah-langkahnya disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis gitu. Hal ini membantu pembaca mengikuti prosedur dari awal hingga akhir. Yang ketiga, uji prosedur yang ditulis untuk memastikan keakuratannya. Jadi sebelum dipublikasikan teks prosedur, uji langkah-langkahnya terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan dan kelayakannya. Nah, hal ini membantu mengidentifikasi potensi kebingungan atau kesalahan. Jadi, teks prosedur itu sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja. Nah, jadi dengan memahami dan juga menulis teks prosedur yang baik, kita dapat mengkomunikasikan informasi yang efektif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.